Oke, halo, selamat datang di pembahasan latihan soal STS genap kelas 7. Oke, pertama saya mohon maaf dulu karena nggak semua kelas bisa melakukan pembahasan ini di kelas, jadi saya membuatkan video, semoga durasinya tidak terlalu lama untuk membahas latihan soal yang sudah saya berikan di kelas maupun di GC ya. Soalnya sama persis vlog, jadi mari kita bahas langsung biar tidak terlalu lama durasinya. Oke, soal yang pertama. Hani dapat menyanyikan lagu sempurna dengan baik ya. Dengan baik. Ia dapat menjangkau nada-nada tinggi dengan mudah tanpa kendala. Aspek teknik vokal yang dibahas pada pernyataan tersebut adalah, ayo kira-kira jawabannya apa? Jawaban yang benar adalah intonasi. Yap, jawabannya adalah ini ya, intonasi. Di beberapa kelas yang sudah mengerjakan ini, saya menemukan beberapa anak yang masih menjawab dengan jawaban tenor, sopran. Itu bukan teknik vokal ya, itu namanya range atau jangkauan nada. Apakah dia termasuk tinggi, rendah, atau sedang gitu ya. Nah, seperti itu. Kita lihat ini intonasi dari mana sih? Yang pertama ini teknik vokal. Kemudian di sini yang dibahas adalah menyanyikan lagu dengan baik, menjangkau nada-nada tinggi tanpa kendala. Nah, nada-nada tinggi, aspek nada dalam teknik vokal itu masuk ke dalam intonasi. Gitu ya. Jadi setiap ada soal seperti ini diperhatikan indikatornya, apakah yang dibahas nada, pemenggalan kalimat, atau semacamnya. Oke. Kita lanjut ya, langsung ke soal nomor 2. Ini nomor 1 mudah sekali kalau kamu sudah paham artinya apa istilah-istilah itu. Jadi silahkan diperhatikan. Kemudian yang kedua, sebutkan 5 contoh alat musik beserta bahan, cara memainkan, dan jenis berdasarkan sumber bunyinya. Loh, ini so easy banget ya. Tinggal kamu cari aja 5 alat musik, ada apa aja. Misalkan kamu pilih angklung. Oke. Si angklung ini terbuat dari apa? Angklung terbuat dari bambu. Cara mainnya diapain? Cara mainnya ya tentu saja digoyangkan. Nah, ini nih yang sering lupa. Jenis berdasarkan sumber bunyinya. Seperti yang kita tahu, jenis-jenis alat musik berdasarkan sumber bunyinya itu ada apa aja? Yuk, udah saya terangkan di kelas ya. Yang pertama, yang berbunyi karena apa yuk? Berdasarkan sumber bunyinya yang pertama, yang bunyi karena ada udara atau angin. Namanya aerofon. Aerofon ini segala sesuatu yang berhubungan dengan alat musik yang bunyinya karena udara yang bergetar ya. Kemudian yang kedua, alat musik berdasarkan bunyinya karena bunyinya itu berasal dari dawa yang bergetar, namanya chordofon. Ini berasal dari dawa ya, dari kata chord bahasa Inggris yang terus dijadiin tambah fon ya, suara. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah aerokordo, kemudian ada membranofon. Dari kata membran yang artinya selaput tipis, jadi alat-alat musik yang bunyinya tuh berasal dari selaput yang bergetar. Ini contohnya semacam rebana, terus beduk, kayak gitu terus cari aja yang ada membrannya, bisa dari kulit, bisa dari apa lagi ya, kulit, terus plastik. Kemudian setelah chordofon dan membranofon ada ideo. Kalau membran ini karena selaput tipis, kalau ideo ini karena badan atau bodinya yang bergetar dari instrumen itu sendiri. Ini contoh sederhananya adalah alat musik botol yang kalian buat kemarin di kelas ya. Kemudian yang selanjutnya adalah elektrofon. Ini jelas ya, elektro dari kata elektrik yang artinya listrik. Jadi dia
bunyi karena sumber bunyinya berasal dari energi listrik yang dirubah menjadi energi bunyi. Contohnya alat musiknya keyboard, terus yang dipakai DJ itu launchpad. Apalagi ya? Coba kita cari launchpad. Terus apalagi ya? Nih ya, launchpad kayak gini yang dipakai DJ warna-warni itu. Kemudian kenapa kalau misalkan gitar elektrik itu nggak masuk ke elektrofon? Karena ya seperti yang sudah saya katakan, alat musik yang sumber bunyinya bukan dari listrik itu, yang ibaratnya nggak ada listrik tetap bunyi, itu nggak masuk elektrofon. Contohnya gitar elektrik itu meskipun dia butuh listrik, tapi listriknya bukan sumber utama dia bisa jadi bunyi ya, karena bunyi tetap dari senar, jadi tetap masuk ke kordofon. Seperti itu ya. Nah, kita kembali ke sini nih. Angklung bambu digoyangkan. Nah, karena si angklung ini bunyinya dari benturan bambu-bambu yang ada di bodinya, jadi dia masuk ke dalam jenis ideofon. Dan seterusnya ya, silahkan dilengkapi sampai kalian menemukan 5 alat musik yang kalian tahu aja, tidak usah mencari yang sulit-sulit. Yang penting kalian memahami maksudnya. Oke. Terus bagian ini jangan lupa diingat-ingat, jangan tertukar, karena ini membutuhkan hafalan ya, jadi ya mau nggak mau lah ya dihafalin. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, nah soal selanjutnya ini menanyakan jenis suara. Nah ini yang saya bicarakan tadi ya. Bani adalah siswa kelas 9G. Ia memiliki suara yang cenderung berat dan rendah. Suara Bani dimungkinkan termasuk dalam jenis suara. Oke, sebelum menjawab pertanyaan ini, kalian harus memahami dulu ada berapa jenis suara. Sebelum kita muter ke sana, pertama dulu suara atau jenis suara, biar lebih mudah dibagi ke 2 ya, buat cowok atau laki-laki dan buat cewek atau perempuan. Laki-laki ini ada laki-laki yang cenderung tinggi suaranya, namanya tenor. Kemudian ada yang suaranya cenderung rendah, cowok yang suaranya berat gitu ya, namanya adalah bass. Kemudian ada yang di tengah-tengah nih, yang suaranya nanggung, dia itu antara tinggi tapi berat. Ya tinggi tapi berat, kalau bingung kayak apa suaranya, cari aja suaranya Never Gonna Give You Up, itu namanya bariton. Ini untuk laki-laki ya, laki-laki dibagi jadi 1, 2, dan 3. Begitu juga untuk perempuan ya. Untuk perempuan juga sama. Perempuan yang cenderung tinggi namanya sopran. Ini kayak penyanyi-penyanyi opera yang suaranya melengking sampai bikin gelas pecah, itu masuknya sopran. Kemudian kalau yang cenderung berat gitu ya, Wild Bird, namanya adalah alto. Kemudian yang tengah-tengah ini adalah suara syuta umat. Cukup lebih banyak perempuan yang suaranya di tengah-tengah ini, namanya adalah mezzo sopran. Ya. Ini untuk yang perempuan. Nah, sekarang tinggal kita cocokkan mana sih yang paling mungkin untuk si Mas Bani ini suaranya. Dia siswa ya, karena dia siswa berarti dia laki-laki. Kemudian dia memiliki suara yang cenderung berat atau rendah. Berarti kan kalau tenor jelas nggak mungkin ya. Berarti kemungkinan suara dari si Bani ini kalau nggak bariton ya bass. Ya, tapi karena di sini berat, cenderung berat dan rendah, jadi jawaban yang paling tepat adalah bass. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, tanda kunci yang tepat untuk menuliskan suara Bani dalam notasi balok. Nah, kalau suara orang-orang ini mau ditulis di notasi balok itu pakai kunci apa sih? Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu ya, tanda kunci itu ada berapa sih? Tanda kunci jelas ada 2, ada 3 sih sebenarnya. Yang pertama adalah tanda kunci
ini. Kemudian ada tanda kunci yang ini. Dan ada tanda kunci yang ini. Ya, aduh burik sekali gambarnya. Gak apa-apa, kita cek dulu. Hilang. Oke. Di sini bisa kita lihat ya, ada beberapa tanda kunci, ada tanda kunci yang ini. Kemudian tanda kunci mana lagi? Nah, ini nih, ini gambar paling memperlihatkan semua tanda kunci ya. Ada ini, yang ini, dan ini yang ini, dan ini yang ini. Nah, fungsi dari masing-masing tanda kunci ini, ada fungsinya ya. Yang ini digunakan untuk menulis suara yang cenderung rendah. Rendah namanya adalah kunci F. Kunci F, pakai F, kunci F. Kemudian untuk yang kedua, yang ini adalah suara yang cenderung kebalikannya ya. Kalau yang ini suara yang cenderung tinggi. Namanya kunci G. Nah, sementara untuk yang ini namanya kunci, sebentar. Yang ini suara yang cenderung sedang. Namanya adalah kunci, seperti dituliskan ya, kunci C. Tapi kunci C ini jarang dipakai ya. Ini jarang dipakai. Nah, kita kembali ke pernyataan pertama dulu. Suaranya si Bani ini masuk ke apa sih? Nah, suaranya si Bani ini kan berat, rendah gitu ya, Jadi dia suaranya masuk suara bass. Nah, suara bass ini ditulis dengan apa? Of course, suaranya karena berat dan rendah, jadi ditulis dengan tanda kunci ini ya, yang F. Tanda kunci F. Oke. Bukan G ya, karena suaranya Bani kan berat, tidak tinggi, seperti itu ya. Oke, ini untuk soal nomor berapa nih? Soal nomor 4 kayaknya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Wah, sudah sampai soal terakhir. Ikut. Nah, ini buatlah pola ritmis 2 birama dengan sukat 4/4. Oke, di sini sudah tersedia kunci G. Saya cuma mau menjelaskan. Kalian tidak harus menggunakan tanda kunci ketika mau membuat, diperhatikan soalnya ya, membuat pola ritmis. Kalau ritmis itu artinya nggak ada nadanya. Tanda kunci itu hanya digunakan ketika kamu mau membuat nada atau menulis nada yang ada nadanya, ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do nya. Kalau dibuat ritmis gini nggak harus ada nadanya gitu lah ya. Jadi mau pakai boleh, enggak pun nggak apa-apa. Nah, sebelum kamu membuat ini, tentu saja kamu harus mengenal nilai not dulu ya. Mengenal nilai not dulu. Kita kembali dulu ke mengenal nilai not. Yang pertama, nilai not paling besar itu berapa? Ini ya. Ini adalah not paling besar. Nilainya berapa? 4 ketuk. Dia punya adik sama, cuman ada tiangnya. Nilainya 2 ketuk. Ada lagi sama seperti ini, punya tiang tapi hitam. Nah, hitam, ini nilainya 1 ketuk dan sama hitam. Kemudian dia punya bendera, nilainya adalah setengah ketuk ya. Simbolnya sangat buruk, jadi mari kita searching saja. Oke, di mana ya? Ini ada tadi. Nah, ini versi yang lebih kelihatan manusiawi.
yang kelihatan sangat manusiawi. Ini cukup bisa kelihatan ya. Nah, ini kelihatan, ini ada not, ada not nilainya 4, kemudian nilai 2, nilai 1. Ini nilainya setengah tapi dia bergandengan dengan temannya. Ini kalau ditulis tanpa bergandengan ada benderanya kayak gini. Ini benderanya digandeng. Nah, sekarang tugas kita adalah membuat polaritmis 2 birama dengan sukat per 4. 4 per 4. Nah, birama ini apa? Yo, birama ini kamar. Jadi artinya kita harus membuat apa? Polaritmis dalam 2 kamar dengan sukat 4 per 4 ya. Kita buka di halaman baru. 2 birama, berarti hal pertama yang harus kamu buat adalah 1, buat kamarnya dulu. Kita akan membuat 2 kamar. Maaf ya kalau mayat-mayat begini. Oke, kita akan membuat 2 kamar. Saya tidak menggunakan para nada karena tidak perlu menggunakan nada. Kemudian yang harus kita lakukan adalah 2 birama sudah, kemudian sukatnya 4 per 4. Jangan lupa dituliskan tanda sukatnya di depan. 4 per 4. Oke, apa arti 4 per 4? Nah, ini kalau kita tahu artinya baru kita bisa menulis dan memenuhi setiap kamar yang ada di sini. Kita cuma butuh 2 kamar ya. Kalau butuh 2 kamar, berarti kamar penutupnya tiangnya ada 2. Oke, yang pertama 4 per 4 ini artinya apa? Artinya adalah dalam satu kamar berisi berapa ketuk? Berisi 4 ketuk. Kamu bisa isi not apa saja, not berapa saja, asal nilainya 4 ya. Contoh, mau saya isi not biar cepet mau diisi not yang ini aja. Ini notnya berapa? Nilainya 4 ketuk kan? Jadi satu kamar hanya muat berapa? Satu kamar hanya muat 1. Kalau saya isi 2 bisa enggak? Enggak dong ya, nanti overload. Oke, kemudian yang kedua, yang 4 mau saya isi dengan yang ini. Ini nilainya 1, berarti kalau mau saya isi ini semua, berapa? Saya butuh berapa biji? Butuh 4 biji ya. Berarti saya akan membuat 1. Ini diarsir ya, ini hitam ya ceritanya ya. 1. Silakan nanti buatnya yang lebih cantik dari ini, karena ini, aduh, saya tidak punya pen, stylus, jadi bentuknya sangat tidak estetik. Ya, bisa dibuat seperti ini ya. Nilainya 4 karena ini 1, 1, 1, 1. Seperti ini. Atau kalau misalkan mau buat variasi lain boleh. Yang penting apa jumlahnya harus 4 ya. Seperti ini. Misalkan saya mau buat yang 2 ketuk, pakai notasi 2 ketuk boleh, silahkan. Yang penting simbolnya betul. 2 ketuk berarti ini bulat, ada tangkainya. Terus karena dia butuh 4, saya mau bikin 2. Oke. Kemudian yang ini mau saya buat ini deh. Ini mau kasih ini 1, yang gelap 1 ya. Ini nilainya 1 ketuk. Berarti saya pasti punya 3 ya. Mau tak kasih 2. Boleh. Terus mau tak kasih 1 lagi. Gini apakah boleh? Boleh. Asal berapa jumlahnya? 4. Sesuai dengan permintaan. Ini 2 ditambah 2. 4. 1 ditambah 2 ditambah 1. Hasilnya juga 4. Oke. Ini adalah pembahasan untuk soal yang terakhir. Nanti kalau misalkan kalian menemukan soal yang isinya 3 per 4 ya, tinggal disesuaikan saja. Satu kamar isinya hanya 3. Seperti itu ya. Oke, that's it. That's all ya. Sudah saya bahas semua. Soalnya hanya ada 5, tapi menurut saya ini sudah mewakili dari soal PTS kita. Sisanya adalah soal untuk melihat ketelitian kalian membaca, pemahaman materi seperti itu. Jadi silahkan bisa dicermati dengan baik. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Selamat sore, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.